Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Dan seperti luar biasanya, di video kali ini kita akan sama-sama untuk menyaksikan cuplikan video yang menarik tentang jalannya berita politik hari ini. Apa saja berita-berita politik yang menjadi perbincangan hangat di media sosial. Kita akan segera untuk membahas videonya satu persatu. Dan saya berharap ini bisa mengedukasi teman-teman semuanya di rumah bersama dengan keluarga. Dan bisa menghibur dan bisa mendapatkan, menambahkan sedikit informasi buat kalian semua. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas videonya satu persatu, guys. Let's go. Waktunya 0103 bersatu. Bersatu katina ngendi? Katina ngalas. Budalo kono lek nang alas. Apa 01, apa 03. Mulet ya. Kakire bojen telasan minal aijin wal faidin bakrogun terwag bruwekeun kaki jeriya. Pola tade sekakan telasan. Dia segeblenje. Krogun ibri kese seket ebo. 1.000 luwak ora kando ambun kakirpan pepiar wi kok leng mari. Aku nggak ngerti bahasanya. Info salam kompak selalu. Tak kompak tak jago meledak. Salam kompak selalu ya. Aku nggak ngerti. Pak Bas ya. Ini di mana ya? Main bola di mana ini, Pak? Pak Menteri ini, Pak Menteri terhambal ini yang pernah ada ya. Pak Basuki ya. Pak Bas. Sampai guling-guling gitu ya. Kenapa Pak? Detik-detik, Pak Jokowi kena bola saat bermain sepak bola di Gorontalo. Capek Bapak. Detik. Nggak level. Mama jangan dilawan. Demo ya demo aja. Akibatnya Jokowi akan digantung nanti. Astaga. Nah, Pak itu bukti Pak ya. Jokowi akan digantung nanti. Bukti. Detik-detik, Tolong Pak ya Jokowi. tim Polri, Bareskrim. Ini buktinya sudah ada ya. Demo ya demo aja bos. Kalau bilang presiden digantung ya lain ceritanya. Anda siapa mau gantung presiden? Ya, coba saya tantang Anda. Ya tidak hanya berhadapan, maju kalau berhadapan dengan Pak Jokowi depan-depan seperti ini. Nggak bakalan bisa Anda karena ada protokol ya. Pas pampres pasti akan menghalangi dan nonjok muka Anda yang kurang ajar itu ya. Ya, mau gantung presiden Anda siapa? Kekuatan apa yang Anda miliki mau menggantung presiden Republik Indonesia yang cintai banyak rakyat Indonesia ini? Demo-demo aja, kritik-kritik aja. Masa Anda mau gantung Pak Jokowi? Ini sudah gangguan jiwa Anda ini. Halo para penegak hukum, banyak yang komentar ya. Untuk segera diproses orang ini. Keputusan MK luar biasa. 0301 jadi warga biasa. Akhirnya junjungannya 03 balik lagi jadi warga biasa, lari-lari di pasar. Iya, nawar-nawar terong. Lari-lari ngantongin bawang. Gak apa-apa Pak, actingnya bener. Kali aja ditawarin kan main sinetron, ya bawang putih, bawang merah, ribon, iya. Bapak jadi ketumbar. Kalau wakilnya balik lagi jadi bapak-bapak komplek. Depan teras pakai singlet, nggak punya jabatan lagi. Sore-sore siram jalanan pakai air got. Gak apa-apa Pak, gak punya jabatan, nikmatin baca buku. Bapak suka baca buku kan? Baca buku, iya kan? Iya, sore-sore nanti bisa main burung, iya kan? Dengar kicauan burung daripada Bapak yang berkicau. Atau dengar pendukung Bapak berkicau depan MK. Aduh. Kalau 01 nih, aduh, balik lagi jadi warga biasa juga ya. Kalau wakilnya kan, ya ampun kan dia kocak, bisa ikut lawak, ya bisa ikut audisi lawak. Nggak apa-apa Pak, Bapak juga kan nggak terlalu tinggi. Ya cocok nih wakilnya 01. Ya, jadi joki balap liar di Kemayoran. Nah kalau junjungannya nih 01 balik jadi warga biasa, tau nggak jadi apa? Jadi bingung. Mau masuk kemana nih gue nih? Apa mau masuk partai sini ditolak? Apa gue jadi asistennya Sintayong? Tapi nggak apa-apa Pak, Bapak kan pinter. Pinter ngomong. Pinter delegasi, ada jabatan yang cocok buat Bapak. Iya, jadi Sengkuni. Enggak deh.
ada jabatan yang pas buat Bapak, junjungan 01. Kalau pinter, jago ngomong, berpendidikan, oh gue tahu Pak, iya, jaga perpus. Atau jual lukisan Pak, lumayan, sambil jual lukisan, sambil ngomong depan lukisan. Kecewa dengan putusan MK, anak Abah makin beringas. Orasi MK, ya ada proses Jokowi. Setelah pembacaan putusan Mahkamah Kecewa nggak jadi Konstitusi masuk surga, atau MK terkait sengketa Pilpres, Senin, 22 April 2024. Masa aksi unjuk rasa melakukan pembakaran banner bergambar Presiden Joko Widodo, Hakim MK Anwar Usman, Ketua KPU Hashim Asyari, dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Teriakan kekecewaan massa menggema selama gelaran demonstrasi. Dalam banner tersebut, keempat tokoh disebut sebagai penjahat demokrasi dan penipu ulung. Dalam spanduk itu juga meminta Anwar Usman, Rahmat Bagja dan Hashim Asyari untuk dipecat. Selain itu, massa juga meminta Presiden Jokowi untuk diadili. Kecewa gak jadi masuk surga, kecian. Ukuran mereka untuk masuk surga adalah Anies ya. Kasihan ya orang. Aku malah kasihan dengan mereka, prihatin ya. Jadi boneka saja. Dibakar tuh. Masih uang kalian yang bikin baliho, nggak ada rugi-ruginya kami ya. Kali kita jatuh, maka 1001 kali kita harus bangkit, bangun, berjuang untuk melanjutkan perjuangan. Sekali lagi, pasca ini satukan kekuatan, galang persatuan, koordinasi, komunikasi untuk melengsarkan dan melongkorkan si Kalau Prabowo jadi presiden gantung leher saya. Di depan mata meninggal. Kembali viral ya dia ini ya. Mohon ditepati janjinya. Ada yang tahu alamat orang ini? Masuk. Dukung sama Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Di mana rumahnya ya? Rumahnya di mana? Cari dia, gantung dia. Campur boleh. Anak Abah banyak yang stres. Anak Abah banyak yang stres ya. Di PDIP sempat mengatakan dulu yang mempelopori adalah PDIP, tapi sepertinya kan berlalu saja gitu. Apakah tetap serius akan didorong oleh PKS? Ya pasca putusan MK yang menunjukkan ada 3 hakim MK yang menyampaikan dissenting. Masih ribut ya. Di situ ada celah. Ada dasar hukum yang bisa kita ajukan di hak angket nanti. Jadi bagi kami memang tadi bukan persoalan kalah menang, tapi apa pelajaran penting setelah ini? Jangan sampai ini berulang. Jadi pelajaran penting dari ya ini munafik kan, bukan persoalan kalah menang. Kalau kalian kan ingin Anies menang, ya kalian kan ingin Anies jadi presiden, tidak rela Prabowo jadi. Ini soal kalah menang. Ini soal ambisi kalian berkuasa, munafik kan orang-orang gini. Ini adalah apakah kita mau melanjutkan tradisi politisasi bansos yang KPK mempersoalkan, MK juga keputusan MK secara bulat 8 hakim itu juga memberikan catatan terhadap putusan MK. Bedanya 3 hakim memang memberikan catatan lebih serius bahwa ini berdampak kepada elektoral dan semuanya mengatakan bahwa ini tidak boleh terjadi pada pilkada besok yang dalam waktu dekat. Jadi maksud kami adalah bahwa
ketika kita mengajukan hak angket, salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Dewan memang tentu nanti berhadapannya dengan mayoritas pendukung pemerintah. Apakah memang ini akan diterima atau tidak? Bagi kami dari PKS, kami adalah sampai saat ini PKS oposisi, lagi ya. maka hak angket ini tentu akan kita perjuangkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik bahwa kita ingin menyelesaikan dan perbaikan negara ini bukan selesai dari satu pemilu ke pemilu, tetapi kita ingin terus agar apa? Rakyat merasakan bahwa efek dari pemilu jangan sampai terjadi defisit demokrasi, di mana dana begitu keluar besar, tetapi kemudian deal-deal itu menyebabkan apa? Kepentingan publik terlewatkan. Apa yang terjadi saat ini? Begitu harga-harga menaik, kemudian terjadi apa? Telur, beras kemudian mahal pasca terjadi bansos dan sebagainya. Jadi maksud saya adalah ya bagi kita akan tetap mengawal. Betul. Bagaimanapun kita ingin kita boleh bersatu. Buang-buang waktu ini penjelasannya. Yang dilakukan. Tetapi tetap kita harus kalau dia serius dengan hak angket atau PDIP secepatnya, karena hak angket itu dalam rangka mengontrol apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah. Sementara pemilu itu dilaksanakan oleh lembaga institusi independen namanya KPU. Yang kedua, kalau Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara bansos dengan pemilih Prabowo Gibran, terus apalagi kau berpendapat? Itu kenapa tidak move on itu loh? Menurut Bang Abalin tidak move on. Itu keputusan. Itu keputusan MK. Jadi itu kan menjadi keputusan hukum. Tapi saya ingin kenapa nggak move on? Saya ingin mengkoreksi sedikit apa yang disampaikan oleh Bung Abalin tadi bahwa cawe-cawe presiden tidak terbukti. Itu sama sekali tidak betul. Nah, masalahnya apakah terbukti tapi tidak bisa menjadi pertimbangan dalam putusan hukum itu tadi saya ingin mengutip Ridwan Mansur. Ridwan Mansur ini bukan bagian dari 3 dissenting opinion. Beliau mengatakan ini terkait dengan cawe-cawe presiden. Endorsement atau pelekatan citra diri demikian sebagai bagian dari teknik komunikasi persuasif potensial menjadi masalah etika manakala dilakukan oleh seorang presiden yang notabene dirinya mewakili entitas negara. Dengerin dulu. Kesediaan atau kerelaan presiden yang demikian serta kerelaan para petahana di level masing-masing yang menghadapi kemiripan situasi dengan kondisi pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 in case petahana kepala daerah merupakan faktor utama bagi terjaganya serta meningkatnya kualitas demokrasi. Tunggu dulu. Namun Ridwan menekankan bahwa kerelaan adalah wilayah moralitas dan wilayah etika maupun fatsun, sehingga posisi yang berlawanan tidak dapat dikenakan sanksi hukum. Tapi itu tadi dijelaskan bahwa terjadi cawe-cawe, terjadi keberpihakan, ketidaknetralan presiden. Tapi kembali lagi Ridwan menekankan bahwa kerelaan adalah wilayah moralitas dan etika. Silakan kita artikan sendiri. Bang Margarito melihatnya seperti apa? Nah, ini parah nih. Tenang. Pemilihan umum telah menipu kita, seluruh rakyat dipaksa gembira. Mukanya mirip ya, bagi ditambahin sama tompel atau apa ya. Mirip kayak ibu siapa ya? Pakai merah lagi ya. Pura-pura rakyat kita belum merdeka. Pilihlah wakilmu yang suka memperdaya. Pilihlah wakilmu yang suka memperdaya. Nggak bisa pilih lagi. Perusak amanah yang setia. Perusak amanah yang setia. Iya, di bawah undang-undang negara. Di bawah undang-undang negara Konoha. Kita menuju ke penipuan umum. Kita menuju ke penipuan umum. Kadang yang saya kadang-kadang ini kok di dalam negeri kita ngambil alih seperti ini, nggak ada yang dukung, diem-diem saja, malah kadang sebagian membuli. Tapi saya sudah terbiasa dihina, difitnah, dicaci maki, diejek. Saya terus saja
Kalau saya yakini benar, saya akan terus. Kalau saya yakini benar, saya akan terus. Itulah keyakinan seorang Presiden Jokowi. Apa yang dia pandang benar, dia akan gas terus. Tak peduli intervensi dari kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Tidak peduli dengan hinaan, cesaan. Dalam keyakinannya ada langkah dan keputusan yang dilakukan adalah kebenaran, dia akan terus. Ya. Dengan keyakinan seorang presiden seperti ini, makanya Freeport diambil alih. Hilirisasi dibangun, industri pembangunan dalam negeri dibangun. Banyak hal-hal infrastruktur yang dibangun oleh Pak Jokowi. Karena semua yang dilihat, yang diyakini adalah sebuah kebenaran, adalah sebuah langkah yang tepat untuk membangun negeri ini, dia hajar. Presiden seperti ini yang patut untuk saya banggakan, patut untuk rakyat Indonesia banggakan. Tapi ada kelompok-kelompok yang terusik karena selama ini hal yang dirampas dan direbut oleh Pak Jokowi adalah ya yang menjadi pemasukan utama mereka untuk memperkaya diri dan kelompok mereka. Akhirnya mereka berusaha untuk menghancurkan citra seorang Pak Jokowi dengan berbagai macam fitnahan, tuduhan, opini yang sesat yang mereka coba untuk menghasut masyarakat, tapi tidak berhasil karena rakyat ini menilai apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi adalah suatu hal yang sangat-sangat luar biasa untuk membangun Indonesia. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Saya Vicky Impong pamit. See you on the next video and God bless you. Bye guys.